Duh ya, besarnya nih bangunan. Macam pernah kulihat tapi nggak tahu kulihat di mana. Nih, luasnya nih ruang tamu nih. Bisa mereka bacara di sini nih 7 hari 7 malam. Bisanya ijuk sapu tuh dijadikannya atap sama dorang. Dah, sate dah. Bungkus satu lah dah. Sate tebu satu dah. Ternyata di belakang sini nih jualan dorang Kau lihatlah tuh, ada sepeda, ada tebu. Ini lagi bocil naik kuda, macam di Kalimantan ada kuda yang memang ada kuda. Ceh anak daro. Itu baju jangan lupa kau kembalikan. Ini lagi mobil siapa juga kau pakai itu nah, duh. Ini ternyata ya tempatnya ya. Halo guys, kembali lagi di channel Beta Punya. Jadi di video kali ini saya mau jalan-jalan ke Istanobasa Pagaruyung, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang kalian lihat sekarang ini itu dulunya adalah pintu masuk ke Istanobasa Pagaruyung. Cuma karena sekarang sudah ada perubahan, karena meningkatnya jumlah wisatawan, takutnya membludak di pinggir jalan dan mengakibatkan kemacetan, makanya pintu masuknya digeser ke sebelah kiri atau kanan nih, dari bangunan kiri lah kayaknya. Nah, ternyata di sini tuh ada parkiran guys, cuma kami nggak tahu, jadi kami parkir di tempat yang lama itu. Nah, setelah itu kami ngantri untuk beli tiket masuk. Di sini kita diharuskan untuk mengantri dan membeli tiket. Jangan lupa tiket itu diambil terus dibayar, karena kalau tidak dibayar kamu akan dilarang untuk masuk walaupun ada tiketnya. Nah, setelah kami dapat tiket, kami nih masuk nih berduyun-duyun nih kan, mengantri masuknya. Nggak bisa kita masuk langsung 5 orang gitu, karena pintunya cuma satu. Pintunya tuh untuk 1 orang, tidak untuk 5 orang sekaligus ya, seperti gerbang depan tadi. Begitu kami masuk sampai depan, kami ketemu sama odong-odong. Bahkan kami disambut sama odong-odong. Aku nggak tahu apakah itu naik odong-odong bayar atau sudah include di dalam tiketnya. Karena yang aku baca di dalam tiketnya itu gak ada sama sekali yang menjelaskan apakah ikut odong-odong gratis atau berbayar. Setelah kami masuk dan kami berjalan, ternyata kami ketemu sama teman-teman atau ya teman-teman seperjuangan yang sama-sama seorang guru, tapi dia ada di Berau, Kalimantan Timur. Nah, ini kebetulan kami berdua ini dari Kalimantan ya. Nah, ini teman laki ini dia dari Samarinda. Nah, sementara saya dari Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, begitu kan. Cuma hebatnya kami berdua nih, istri kami orang Sumatera Barat. Hehehe. Kau lihatlah tuh kan, ganteng-ganteng orang Kalimantan nih. Nah, orang Minang aja suka. Jadi begitulah ceritanya. Jadi dia nih sama-sama pulang kampung juga. Cuma dia adanya di Lintau, tempat kita ngambil durian di video sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah kami berbincang-bincang, kami putuskan kami menuju Istanobasa Pagaruyung. Begitu kami mau menuju ke rumah yang besar tuh, langsung kami disambut sama 2 badut nih. Diajak beputu lah si bocil tuh. Nah, selesai beputu kami lanjutkan jalan. Aku lupa apakah tadi tuh beputu si badut tuh dikasih duit atau enggak, yang jelas aku nggak tahu karena bukan aku yang memberikan. Setelah kami berfoto, kami masuk. Ternyata bangunan Istanobasa Pagaruyung ini ruangannya sangat luas sekali teman-teman. Terus dia memiliki 3 lantai. Bayangkan rumah adat seperti ini tuh ada 3 lantai. Jadi ini ada petunjuk untuk pintu keluar lewat pintu belakang. Yang jelas pintu keluarnya tidak kembali lewat pintu depan. Karena iseng aku cobalah naik ke lantai 2. Karena kameraku nih agak jelek ya kan, jadi cahaya tuh nggak terlalu bagus gitu, jadi agak-agak gelap gitu kan. Maklum HP Cina gitu. Setelah naik tangganya tuh terjal, ngeliat ke bawah, wih tinggi juga. Ini kalau jatuh tidak juga kita mati, cuma sakit aja pinggang gitu kan. Begitu sampai di lantai 2, wih lumayan luas juga ternyata lantai 2-nya tuh. Cuma gimana ya, sawan juga aku ngeliat nih. Kenapa begitu? Karena setiap aku berjalan nih, rasa nih rumah nih kayak bergoyang. Kenapa bergoyang? Karena ini rumah kayu kan, terus yang naik itu juga banyak. Khawatirnya nih runtuh. Kenapa gitu? Karena aku nggak yakin nih kalau tadinya nih dorang pakai kayu ulin, mungkin kuat, dan aku percaya gitu. Iseng-iseng kulihatlah ke jendelanya nih. Wih, mantapnya luas pemandangan kan. Hijau sana, kanan kiri hijau. Tuh ada juga tuh apa itu bangunan tuh nggak tahu aku namanya. Nah, terus ini bagian belakangnya.
Jadi depan belakang tuh berjendela mereka, pakai jendela supaya angin tuh keluar masuk, supaya tidak panas begitu kan, sirkulasi udaranya bagus juga. Setelah kami lihat, oh ya ternyata di dalam ini kita bisa belesehan juga, bisa santai. Setelah itu kami naik lagi ke lantai 3. Nah di lantai 3 nih ruangannya agak sempit lagi. Jadi lantai 1 tuh ruangannya besar, lantai 2 tuh ruangannya agak sedikit mengecil, lantai 3 lebih kecil lagi, tapi juga sama-sama punya jendela depan dan belakang. Nah, ini namanya mahliga ini ya. Kalian bisa baca sendiri di situ tulisannya. Kalau kalian tidak bisa baca, kalian pause itu di bagian yang itu kalian baca sendiri. Nah, hebatnya lagi, atap dari rumah dorang nih pakai ijuk. Biasa kita tuh nyapu pakai ijuk, mereka ndak. Ijuk dijadikan atap. Memang canggih mereka nih, nggak kepikiran kalau di Papua atap dari rumput ini hebat lagi dari ijuk. Ini ornamen-ornamennya yang di dalam. Nah, ini bagian belakang atau jendela belakangnya. Nah, tuh dia tuh tersambung tuh sama bangunan, ada lagi bangunan yang ada di belakang. Jadi bangunan yang ada di belakang nih ceritanya tuh mereka buat seperti dapur gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada tempat masak, ada tempat ya macam-macam begitulah. Nah, nih ya, kau lihat nih. Nah, nih kan, tapi di sini ada tempat masaknya, dia buat dari apa namanya tuh pasir gitu kan, ada batu-batunya. Jadi ceritanya di situ kita masaknya, dan ini perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah itu ceritanya. Nah, tapi di situ dijadikan ruang untuk mengawas CCTV. Terus kita berjalan lagi ke arah belakang. Nah, itu turunan. Ya, ini sudah pintu keluar nih. Nah, kalian lihat itu kan ada orang pakai pakaian adat itu disewa teman-teman, itu sekitar 70.000 dipakai sepuasnya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Artinya selama kalian ada di wilayah Istana Bahasa Pagaruyung itu atau Istana Bahasa Pagaruyung itu kalian boleh memakainya. Nah, di belakangnya nih banyak orang jualan teman-teman. Nah, di sini tuh orang jualan macam-macam. Jadi sebenarnya kalian tidak perlu khawatir atau takut atau kelaparan seandainya ketika kalian berwisata ke Istana Bahasa Pagaruyung, kalian tidak bawa bekal. Di sini banyak orang jualan makanan ya. Dan jelas ini sangat murah-murah teman-teman ya, sangat murah bagi kami yang dari Kalimantan ya, sangat murah banget sih. Asli sangat murah. Tapi nggak tahu nih ya kalau sewa-sewa sepeda dan macam-macamnya nih kira-kira berapa, karena pada saat itu kita nggak sewa. Nah, untuk wisata ini ada kalian bisa menggunakan kuda yang dipandu sama bapak. Malah boker lagi kuda di situ. Tidak baik kuda nih. Jadi nyewa kuda nih kurang lebih sekitar 10.000 atau 15.000 seperti itu. Terus di halaman depannya itu sebelum kita masuk ke Istana Pagaruyung juga ada penyewaan mainan anak-anak sepertinya ya. Ada kendaraan listrik, mobil listrik, sepeda listrik, dan jelas itu semua disewa. Nah, ini yang pakai remote dan ada yang bisa juga tidak pakai remote. Harganya kurang lebih sekitar 20 ribuan lah, dan masih banyak lagi wahana mainan yang bisa disewa di sekitar halaman Istana Pagaruyung. Terus ini ada sari tebu, ini harganya kurang lebih sekitar 5.000 satu gelas, dan ini sate Padang yang dimasak di situ langsung itu kurang lebih harganya ya sekitaran 15 sampai 18.000 lah, nggak terlalu mahal ya. Seperti itu. Artinya masih terjangkau lah teman-teman untuk di kawasan wisata seperti ini. Ya, itu tadi kurang lebih penjelasan saya tentang wisata di Istana Bahasa Pagaruyung. Semoga kalian bisa kesini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.